Selamat pagi Pak Deki, selamat pagi Bu Mimin, dan selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan kolaborasi 3. Saya Andrea Angela dari kelas 6A nomor absen 2. Pada hakikatnya manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada yang disebut sebagai HAM atau hak asasi manusia, yang artinya hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, dan tentu saja hak itu harus didapatkan sepenuhnya. Hak dan kewajiban manusia harus dilakukan dengan seimbang dengan penuh tanggung jawab. Namun sayangnya seringkali banyak manusia-manusia yang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan benar. Juga ada manusia-manusia yang tidak dapat mendapatkan hak-hak mereka dengan baik dan adil, terutama pada zaman dahulu. Beberapa contoh hak dan kewajiban yang belum sesuai pada zaman dahulu dan seiring perkembangan hingga zaman sekarang. Contohnya, adanya perbedaan gender pada zaman dahulu. Apa itu gender? Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah gender ini pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan sosial. Mereka bermaksud untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat bawaan, ciptaan Tuhan, dan bentukan budaya, misalnya konstruksi sosial. Banyak orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati tidak berubah dengan non-kodrati atau gender yang bisa berubah dan diubah sepanjang zaman. Perbedaan gender ini pun malah menjelaskan orang berpikir kembali tentang peran mereka yang sudah melekat, baik laki-laki maupun perempuan. Keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dimulai oleh R.A. Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan R.A. Kartini ditindak lanjuti pada tanggal 22 Desember 1928 oleh Kongres Perempuan Indonesia yang kemudian diterapkan sebagai Hari Ibu. Pada era Orde Baru atau Orba, pada tahun 1978 dibentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita dalam Kabinet. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK dibentuk sejak 1957 sebagai organisasi mandiri dan diselipkan di bawah asuhan Menteri Dalam Negeri. Ideologinya adalah Pancadharma Wanita, artinya perempuan sebagai rumah tangga, sebagai pekerja penambah masyarakat yang berguna dan penghasilan keluarga. Kesetaraan gender pada masa sekarang tentunya masih dalam perdebatan dan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas. Namun pada dasarnya baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terutama ketika mereka sudah membangun keluarga, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, yaitu contohnya seperti berhak untuk mendapat kasih sayang, mendapat perhatian, dan mendapat perawatan dan makanan serta pemenuhan kebutuhannya. Begitu juga dengan kewajiban, misalnya seorang suami wajib memberikan nafkah bagi keluarganya meskipun istrinya juga bekerja. Begitu juga dengan perempuan, meski dia bekerja, perempuan wajib mengatur, merawat keluarga dengan baik dan wajib menghormati suaminya. Namun, keduanya sama-sama harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka seperti menyekolahkan, mendidik, merawat, dan
membesarkan anak-anak mereka. Dengan adanya kesetaraan gender, dampaknya perempuan lebih mandiri dan sama kuatnya dengan laki-laki. Jadi tentunya hal ini pun seharusnya bisa berdampak baik terhadap laki-laki. 2. Adanya perbudakan pada zaman dahulu terhadap orang-orang yang berkekurangan, yang tidak sesuai dengan hal perbudakan. Artinya dengan menjadikan orang miskin atau yang kesusahan ditawan dan dijadikan pelayan secara tidak manusiawi oleh orang-orang yang lebih kaya raya, dan mereka akan menjadi tuannya. Tentunya perbudakan tersebut sangatlah menyedihkan dan sangat merugikan para budak. Mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Dengan minimnya diberikan hak mereka, yaitu makanan dan kehidupan yang layak. Namun seiring jalannya waktu dan perkembangan, perbudakan pun dihapuskan. Perbudakan Indonesia dihapuskan pada tahun 1960 secara bertahap, dan sejak itu tidak ada lagi namanya budak dan tuan. Meskipun kehidupan yang miskin dan yang nama kaya raya belum setara antara hak dan kewajibannya, tetapi setidaknya tidak ada lagi manusia yang diperlakukan kejam dan tidak adil. Adanya pendidikan yang lebih baik, meskipun mereka kaya raya, mereka akan berusaha saling menghargai satu sama lain dengan berhak bersekolah dan mendapatkan pendidikan tentu. Misalnya, tuannya wajib membayarkan gaji terhadap pegawainya. Tuannya berhak mendapat bantuan pelayannya agar pekerjaan lebih ringan. Begitu pula, pegawainya wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dia berhak mendapatkan gajinya. Tentunya semua itu dilakukan harus dengan tanggung jawab yang baik agar dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, masalah keagamaan. Pada zaman dahulu tidak semua orang berhak dan bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dikarenakan adanya budaya, adat istiadat yang kental. Ada yang di mana dalam keluarga setiap anggota keluarganya diwajibkan untuk meyakini kepercayaan yang sama agar kepercayaan mereka tetap ada secara turun-temurun di zaman dahulu. Juga masih ada yang namanya sensus keagamaan, yang dimana terkadang hal-hal seperti ini sangat menekan dan sedikit memaksa karena tidak semua anggotanya merasa nyaman. Terkadang dan percaya terhadap agama yang mereka anut. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, waktu sosial dan budaya, tentunya pola pemikiran manusia semakin maju dan modern. Maka di zaman sekarang ini sudah jarang sekali orang yang memaksakan kepercayaan atau agama orang lainnya. Ini adalah beberapa contoh gambar. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Ini adalah diameter. Rumus diameter adalah 1/4 kali pi kali diameter dan kelilingnya pi kali diameter. Ini adalah jari-jari. Rumus jari-jari adalah luasnya pi kali r
kali R. Kelilingnya 2 kali Pi kali R. Ini adalah juring. Rumus luas juring adalah A per 260 derajat dikali Pi dikali R dikali R. Ini adalah tali busur dan busur. Ini adalah apotema. Rumus apotema adalah R pangkat 2 minus dikurangi 1/2 kali A pangkat 2. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang itu. Titik tetap di lingkaran itu dinamakan pusat lingkaran, sedangkan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Lingkaran juga bisa dikatakan sebagai sebuah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya. Semua titiknya sama jauh letaknya dari sebuah titik pusat. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Ini adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. 2. Jari-jari lingkaran. Ini adalah sebuah garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Yang ketiga, diameter lingkaran. Sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Yang keempat, tali busur lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tapi tidak melalui titik pusat lingkaran ini. Ini berbeda yang garisnya melalui titik pusat. Yang kelima, juring lingkaran. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Yang keenam adalah lembereng lingkaran. Luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Yang ketujuh, apotema lingkaran. Jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Yang terakhir ada busur lingkaran. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran dibagi menjadi dua, yakni busur besar dan busur kecil. Itu tadi presentasi kolaborasi 3 saya. Sekian dan terima kasih.